Halo semuanya, kami dari kelompok B7 yang pada video kali ini kami akan membahas mengenai spektrofotometri UV freeze dan radiasi elektromagnetik. Materi ini penting terutama dalam bidang farmasi, kimia, dan analisis laboratorium karena digunakan untuk menentukan konsentrasi suatu zat dalam larutan. Dalam video ini kami akan menjelaskan pengertian radiasi elektromagnetik, hubungan radiasi dengan spektrofotometri UV freeze, prinsip kerja alat, bagian-bagian instrumen, hingga aplikasi dalam kehidupan dan farmasi. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum membahas spektrofotometri UV freeze, kita perlu memahami terlebih dahulu tentang radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi elektromagnetik itu adalah energi yang merambat dalam bentuk gelombang tanpa memerlukan medium. Contohnya yaitu sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, dan gelombang radio. Nah, setiap radiasi memiliki panjang gelombang dan energi yang berbeda. Semakin pendek panjang gelombangnya, maka energinya semakin besar. Pada spektrofotometri UV freeze digunakan sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer dan cahaya tampak dengan panjang gelombang 400 sampai 800 nanometer. Ketika radiasi mengenai suatu zat, elektron akan menyerap energi dan berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Peristiwa inilah yang menjadi dasar analisis spektrofotometri UV freeze. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian spektrofotometri UV freeze. Spektrofotometri UV freeze adalah metode analisis kimia yang digunakan untuk mengukur seberapa besar suatu zat menyerap cahaya ultraviolet maupun cahaya tampak. Metode ini banyak digunakan karena yang pertama sederhana, cepat, sensitif, dan juga cukup akurat. Prinsip dasar spektrofotometri UV freeze adalah semakin besar konsentrasi zat, maka semakin besar juga cahaya yang akan diserap. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsentrasi zat dan juga besar cahaya yang diserap memiliki hubungan yang berbanding lurus. Hubungan ini dijelaskan dalam hukum Lambert-Beer, yang mana A sama dengan epsilon BC, yang mana A-nya adalah absorbansi, epsilon adalah absorptivitas molar, B adalah panjang lintasan cahaya, dan C adalah konsentrasi larutan. Jadi, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Ketika cahaya dilewatkan ke dalam larutan, sebagian cahaya yang masuk akan diserap dan juga sebagiannya akan diteruskan. Besarnya cahaya yang diserap kemudian akan diukur oleh alat dan ditampilkan sebagai nilai absorbansi. Spektrofotometri UV freeze terdiri dari beberapa bagian utama. Yang pertama adalah sumber cahaya. Untuk daerah ultraviolet biasanya digunakan lampu deuterium. Sedangkan untuk daerah visible digunakan lampu tungsten. Bagian kedua adalah monokromator. Fungsi monokromator adalah memisahkan cahaya menjadi satu panjang gelombang tertentu agar pengukuran lebih spesifik. Selanjutnya ada kuvet. Kuvet adalah tempat sampel larutan yang akan dianalisis. Biasanya, kuvet kuarsa digunakan untuk UV, sedangkan kuvet kaca digunakan untuk visible. Bagian berikutnya adalah detektor. Detektor berfungsi menangkap cahaya yang keluar dari sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Terakhir adalah sistem pembacaan atau monitor yang menampilkan hasil absorbansi maupun konsentrasi. Oke, sekarang kita akan membahas prinsip kerja spektrofotometer UV freeze. Nah, cara kerja spektrofotometer UV freeze dimulai dari cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Kemudian, cahaya masuk ke monokromator untuk dipilih panjang gelombangnya. Setelah itu, cahaya diteruskan menuju kuvet yang berisi sampel. Nah, zat dalam sampel akan menyerap sebagian cahaya. Cahaya tersisa diteruskan ke detektor untuk diukur. Nah, dari data hasil pengukuran kemudian diolah menjadi nilai absorbansi. Nah, dari nilai absorbansi tersebut, konsentrasi zat dapat dihitung menggunakan kurva kalibrasi atau hukum Lambert-Beer. Dalam bidang farmasi, spektrofotometri UV freeze memiliki peranan yang sangat penting dalam proses analisis obat dan sediaan farmasi. Metode ini digunakan untuk menentukan kadar obat, menganalisis kandungan vitamin, menguji kualitas bahan baku, serta menganalisis berbagai sedia seperti tablet maupun sirup. Spektrofotometri UV freeze banyak digunakan karena memiliki beberapa keunggulan, seperti hanya memerlukan sedikit sampel, proses analisis yang lebih relatif cepat, serta mampu memberikan hasil yang akurat dan terpercaya dalam pengujian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa spektrofotometri UV freeze adalah metode analisis yang memanfaatkan penyerapan radiasi ultraviolet dan cahaya tampak oleh suatu zat. Prinsip kerjanya berdasarkan hubungan antara absorbansi dan konsentrasi sesuai hukum Lambert-Beer. Metode ini sangat penting dalam analisis kimia maupun farmasi karena praktis dan sensitif.
Sekian penjelasan dari kami mengenai spektrofotometri UV vis dan radiasi elektromagnetik. Terima kasih sudah menonton.